saya Jessia Wana Jaryapani, NIM 2261029. Kami dari Prodi S1 Teknik Sipil. Kami di sini akan menjelaskan fungsi dan bagian dari water pass ini yang nanti fungsi dan bagian lebih detailnya akan dijelaskan sama teman-teman kami. Saya akan menjelaskan bagian-bagian water pass beserta fungsinya. Yang pertama, yang ini namanya pisir. Pisir ini berfungsi sebagai pembidik suatu objek secara kasar sehingga berlangsung lebih cepat. Yang kedua namanya lensa okuler. Lensa okuler ini mempunyai kegunaan untuk mengamati objek yang dibidik. Yang ketiga, lensa objektif. Lensa objektif ini adalah bagian yang berfungsi untuk menerima objek yang dibidik. Saya akan melanjutkan bagian dari water pass. Di sini ada nifo kotak. Nifo kotak ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kedataran pesawat. Selanjutnya yaitu teropong yang berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Kemudian ada pelat dasar. Di sini pelat dasar berfungsi untuk memiliki fungsi sebagai landasan dudukan pesawat. Dan ada pelindung lensa objektif yang berfungsi untuk melindungi lensa objektif dari sinar matahari. Selanjutnya ini ada teropong yang berguna untuk memperjelas objek yang dibidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkaran ABC yang berfungsi untuk mengatur tingkat kedataran suatu pesawat pada sumbu 1 vertikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol pengatur sudut yang berfungsi untuk mengatur landasan sudut. Ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari alat hidrolik. Yang pertama ada pengarah kasar. Pengarah kasar berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Dan yang kedua ada klem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Kemudian yang ketiga penggerak halus. Penggerak halus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Kemudian tempat baterai. Tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagian dan fungsi deodolit. Di sini klem pengunci lingkaran horizontal berfungsi untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Kemudian ini penggerak halus lingkaran horizontal untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rumbu ukur objek atau secara halus. Kemudian di sini skru pengatur nipo untuk mengatur posisi gelembung pipo berada pada titik tengah. Bagian ke-8 yaitu handle untuk pegangan pada alat. Terus bagian ke-9 yaitu pengaturan fokus lensa okuler. Untuk fokus lensa okuler ke objek. Terus bagian ke-10 ada namanya nifo tabung, yaitu untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skru penyamarata. Di sini ada yang ini namanya display kotak yang biasa untuk pembacaan skala lingkar vertikal dan horizontal. Dan yang ke-12 nifo kotak yang bawah ini berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Sedangkan yang ke-13 yang ini pelat dasar untuk bertumpunya pesawat deodolit ini tersebut. Yang ke-14 itu lensa vertiseling untuk melihat dan memfungsikan sumbu 1 berlipet dengan titik berdiri pesawat dan titik tertentu di bumi ini. Dan yang ke-15 klem pengatur fokus benang untuk untuk memperjelas pada lensa benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang bak ukur yang berfungsi untuk menentukan tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan alat. Cara menggunakannya adalah yang pertama itu mengatur ketinggian ukur sesuai dengan ketinggian yang diinginkan, kemudian dikunci. Yang kedua, setelah itu kita meletakkan
dasar rambu ukur dengan tepat pada posisi tengah titik yang akan dibidik atau diukur. Yang ketiga, usahakan rambu ukur yang akan kita gunakan tersebut tidak miring ke depan, samping, ataupun condong. Untuk cara menggunakan rambu ukur saat menentukan sifat datar rambu ukur yang memiliki jumlah 2 buah, maka masing-masing rambu ukur akan dilebarkan di atas 2 buah patok pada belakang dan bagian muka. Usahakan alat sifat datar benar-benar sejajar dengan lipo dengan cara mengetengahkan posisi bawah lipo. Jika sudah, baru bisa membaca rambu belakang dan rambu muka dengan membaca benang atas, bawah, dan tengah. Kedua, saya akan menjelaskan tentang report yang berfungsi sebagai penyangga teodolit. Yang pertama, ini ada namanya bidang lepal atau kepala staf yang berfungsi di tempat menaruh teodolit. Yang kedua, namanya sekrup pengunci yang berfungsi untuk mengunci agar teodolit tidak jatuh. Yang ketiga, namanya tali pembawa yang berfungsi untuk kita membawa report. Yang keempat itu ada namanya sekrup penyetel ini untuk mengatur ketinggian report dan kemudian dikunci agar tidak naik turun. Yang kelima itu namanya kaki staf sebagai kaki agar report ini tidak jatuh. Kelompok 1 Ganjil, kami mengucapkan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau